Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue, Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan memberikan salam khas podcast ini ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tidak bosan-bosannya gue ngasih tahu kalau podcast ini, podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, hadir di berbagai platform. Seperti di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo, di @partaiperindo, di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Dan hari ini kita akan punya sebuah tema yang udah bisa lo lihat ya di judul daripada podcast kali ini, pengangguran terbanyak dari lulusan SMK. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Dan hari ini supaya lebih pas kita akan ngobrol dengan bintang tamu. Beliau adalah seorang kepala sekolah SMK Nuansa Bogor. Saya itu Bapak Lean Munuk T. Sobleli SE. Selamat sore. Pak Lean, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau bergabung di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya. Ya. Oke, dan ini kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan adanya survei ya dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kalau lulusan SMK itu menyumbang tingkat pengangguran yang cukup tinggi ya di Indonesia di tahun 2022. Nah, tapi nanti karena kita pengen lebih akrab dulu nih dengan Pak Lean, boleh memperkenalkan diri lagi. Pak Lean ini siapa, kesibukannya apa gitu. Silakan Pak Lean. Ya, selamat sore. Nama saya Lean Munuk Theophilus Sobleli. Ya. T-nya biasanya disingkat. Disingkat ya. Kita jadi penasaran nih Pak, T-nya apa nih ya? T-nya itu Theophilus. Theophilus. Sudah tidak bertanya-tanya ya. Jadi jangan T-nya apa gitu. Ya, saya bekerja di SMK Nuansa sebagai kepala sekolah. Oke. Ya. Jadi kalau dari kawasan Lido ini ke SMK-nya di cukup jauh ya Pak? Atau dekat? Enggak sih, dekat. Dekat dari sini ya? Ya, paling 2 kilo lah. 2 kilo ya? Ya. Oke. Jadi Kurang lebih lah. nggak jauh lah dari kawasan Jadi ekonomi. masuk lagi ke dalam soalnya. Masih agak ke dalam ya? Iya. Tapi masih sekitaran kawasan ekonomi khusus Lido ini ya? Oke. Sebagai kepala sekolah, udah berapa lama berarti Pak? Saya menjabat kepala sekolah dari tahun 2012. Oke, 11 tahun tadi. 11 tahun. Sebelumnya pasti guru dulu dong? Ya, guru dulu. Guru berapa tahun berarti? Dari 2003. 2003, berarti Berarti 9 tahun jadi guru, Ya. 11 tahun kepala sekolah, Berarti kalau digabung 20 tahun 20 tahun. mengabdi di dunia pendidikan ya. Gitu. Capek nggak sih Pak sebenarnya kalau di dunia pendidikan, terutama di Indonesia gitu? Ya, Ada keluh kesahnya pasti. kalau dibilang capeknya sih ya capek nggak capek sih. Mm-mm. Maksudnya apa ya, gimana ya? Karena kan kita berhadapan bukan dengan benda mati ya, Iya, dengan benda hidup. dengan orang-orang Dengan dan anak-anak siswa yang harus dididik. kan. Jadi kan banyak karakter manusia itu yang kita hadapi gitu. Banyak karakter anak yang kita Iya. hadapi. Memikirkan bagaimana anak ini nanti setelah lulus menjadi apa mereka. Itu dia. Iya. Belum lagi maksud saya capek juga kadang guru itu kan dulu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Iya kan? Terus juga guru ini yang sebenarnya garda terdepan untuk pendidikan Indonesia. Betul. Tapi sering kita dengar justru guru-guru yang nggak sejahtera gitu. Capek nggak sih di situnya? Ya kalau dipikir, kalau dilihat ke situnya sih ya memang ya. Karena kan kami ini mendidik ini bukan anak sendiri kan. Itu dia. Nah, jadi kan kita bertanggung jawab nih. Punya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak itu, siswa-siswa kami ini menjadi siap. Nah, ketika lulus sekolah kan harus siap. Iya. Karena kan dunia nyata yang sebenarnya akan mereka hadapi. Gitu. Betul. Nah, gitu lah. Mempersiapkan anak-anak. anak-anak ini ya. Sebuah tanggung jawab yang nggak mudah, Nggak mudah. tapi penting gitu Penting kan. sekali. Itu dia. Ya semoga dengan ada podcast ini semakin bisa diperhatikan ya, terutama kesejahteraan guru di Indonesia. Menurut harusnya. Bapak gimana kesejahteraan guru? Ya karena bekerja ya, Mm. mereka meninggalkan keluarga, ya seharusnya kita perhatikan kesejahteraan gurunya. Harus diperhatikan lebih lagi Karena ya. mereka ini kan guru-guru ini mentransfer ilmunya kepada orang lain. Ya kan, apa yang dia punya, Iya. apa yang dia miliki, dia Dikasih harus ke orang lain. ke orang lain gitu kan. Tapi ya itu dia, kadang Nah, timbal baliknya nggak ada meskipun tidak diharapkan, tapi kan ya. ya misalnya banyak ya, sekolah ini kan dua ya statusnya, swasta dan negeri. Ya mungkin pandangan masyarakat juga di negeri, seorang guru di negeri wah udah enak. Ada juga belum tentu kan. Faktanya di lapangan belum tentu. Karena banyak keinginan, banyak kebutuhan. Betul. Nah, kita akan langsung bahas tentang tadi temanya adalah tentang katanya ya pengangguran terbanyak itu dari lulusan SMK. Sedangkan Bapak sendiri kepala sekolah SMK gitu kan. Kalau menurut Badan Pusat Statistik, Agustus 2022 merilis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Lulusan sekolah menengah kejuruan SMK itu menyumbang paling banyak, 9,42%. Pandangan Ya. silakan Pak. Ya, memang kan jumlah SMK dengan SMKA ya perbandingannya ya.
itu kan pemerintah mencanangkan waktu beberapa tahun yang lalu membalikan. Iya. Jadi harus lebih banyak SMK. Akhirnya kan ditargetkan SMK itu 70% Oke. Indonesia ya. 70%, SMA berarti kan 30%. Nah, karena semakin banyaknya SMK yang ada gitu Iya. ya di Indonesia ini, apalagi kita di Bogor ya. Ruang lingkupnya dia di Kabupaten Bogor. Oke. Itu sangat banyak SMK. Oh, Karena oke. saking luasnya wilayah Kabupaten Bogor ya. Jadi untuk peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan ini ya memang pemerintah juga sangat terbantu sebenarnya. Ya, cuman kan banyak berbagai macam kekuatan dari si SMK itu sendiri. Oke. Gitu kan. Jadi kalau dibilang tadi penyumbang pengangguran. Pengangguran terbuka. Ya sedih juga sih kalau dibilang gitu ya. Sedih ya. Tapi kalau ya berjuang. kalau ngecek faktanya memang karena SMK-nya diperbanyak. Lebih banyak. Jadi SMK kalau pada akhirnya meningkat ya karena sementara di sisi lain kan SMK ini diperbanyak dengan harapan lulusan-lulusannya itu menjadi yang siap bekerja kan. Kompeten. Gitu. Berarti permasalahannya di mana nih menurut kalian? Kalau pandangan saya sebagai kepala sekolah ya. Kenapa lulusan SMK itu banyak yang nganggur? Sebenarnya peluang bekerja itu kan menjadi hak semua orang ya. Betul. Kan atau bekerja itu keinginan semua orang kan. Semua yang lulus dari sekolah itu pasti ingin bekerja. Tujuannya pasti yang dilihat itu. Nah, berarti akan banyak saingan. Ya kan? Saingannya udah jelas ya. SMK kejuruan yang mengutamakan kompetensinya si anak-anak kompeten. Dan disinilah yang menjadi saingannya itu. Nah, beratnya itu karena bersaing dengan teman sendiri satu sekolah, bersaing dengan sekolah lain. SMK ini jurusannya banyak, kompetensinya banyak. Ada misalnya multimedia, teknik, perkantoran, segala macam dan sebagainya lah gitu ya. Nah di situ mungkin ketika siswa ini harus jeli juga memilih, ya kan, memilih dia mau masuk jurusan apa di SMK itu. Kalau misalnya karena dia mau bekerja nanti kan. Nah, sekarang dunia pekerjaan ini seperti apa mendukung lulusan SMK. Nah, disitulah yang menjadi kendala. Memilih yang tepat. Dan juga sehingga jadi ahli ya. Juga ya. Saingannya juga kan bukan hanya dengan SMK. Lulusan D3 lah. S1 ya, saingannya ada di sana ya. Itu. Masih ada stigma lebih baik ngambil yang lulusan S1 ya. Ada yang perusahaan-perusahaan yang kualifikasinya itu harus S1. Penerimaan tenaga kerjanya kan. Tapi kalau misalnya mau kemampuan ya bisa aja sih sebenarnya. Jadi masih ada permasalahan dari sisi melihat SMK ini sebenarnya mampu nggak sih itu ya? Oke, apakah lebih baik langsung yang jenjang S1 ya kan? Dan juga dari sisi ketersediaan pekerjaan itu sendiri ya Pak ya? Lahan pekerjaannya ya. Ya kalau mungkin di lingkungan mereka tinggal itu peluang tempat bekerja itu ada nggak? Ya kan? Banyak atau tidak? Iya. Kan gitu juga. Oke. Kalau dari faktor pengajarnya Pak? Para guru-guru yang mengajar di SMK, soal ketersediaannya apakah sudah mencukupi atau masih berkurang, dan soal kompetensi pengajarnya apakah sesuai dengan standar saat ini? Ya kalau sekolah pasti ketika guru membutuhkan guru di SMK itu kan berarti si guru itu harus sesuai dengan keahliannya. Misalnya jurusan tadi mesin ya, berarti kan guru-guru yang emang paham di bidang mesin atau elektronik atau multimedia lah seperti itu kan. Nah, cuman ya memang mungkin karena ada juga yang terjadinya adalah si guru itu mengajar yang tidak sesuai dengan ilmu keahliannya. Mungkin karena kebutuhan saja kan, pemenuhan kuota guru misalnya. Tapi ya itu bukan menjadi itu yang menjadi sesuatu yang banyak PR-nya lah bagi sekolah-sekolah gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai sih ketika menerima guru itu harus sesuai dengan kompetensinya ya. Jadi tidak sembarangan hanya menerima. Karena kan itu tadi mentransferkan ilmunya ke peserta didik kan. Siswa. Itu juga jadi permasalahan saat ini ya Pak ya. Ketersediaannya sebenarnya udah cukup belum sih? Ya itu tadi mungkin masih karena banyak ya. Sesuai dengan bidang keahliannya pada akhirnya. Jadi kan mungkin ada yang tadi mereka kuliah di bidang apa, jurusan apa. Atau ada juga yang bukan basic pendidikan, ilmu pendidikan. Kalau karena beda pasti caranya. Fakultas pendidikan lah. Tapi banyak juga yang di luar fakultas pendidikan, mereka lulusan misalnya bukan fakultas pendidikan, mereka mau ngajar juga, kan? Mungkin karena kebutuhan juga kali.
Oke. Jadi standarisasinya itu Nah, yang tidak sama ya. Ya, tidak sama. Oke, kalau hal seperti itu harusnya disederajatkan dan disamakan, Pak. Makanya sekolah harusnya kan sekarang ada program pemberian bantuan ke guru ya, dan itu syaratnya harus linear. Maksudnya linear ini adalah sesuai dengan dia mengajar apa, mata pelajaran apa. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Kalau kita lulusannya beda jurusan dengan yang diajarkan, nah kita harus menyesuaikan dengan mata pelajaran itu. Oke. Gitu. Diarahkan ya, jadi Jadi misalnya sarjana ekonomi tapi dia ngajarnya olahraga. Nah, gimana kan linearnya itu kan? Apa kalau bilang bahasa sekarang nyambung apa enggak itu? Nah, gitu nggak kan. nyambung. Nah, berarti si gurunya harus menyesuaikan. Oke. Gitu. Karena ada apa ya namanya sekarang bantuan sertifikasi guru. Jadi guru harus ngejar ya untuk bisa disesuaikan ya, supaya nggak jomplang nih Iya. kualitasnya. Kalau dari sisi fasilitas penunjangnya seperti apa, Pak? Terutama untuk SMK. Mungkin masing-masing sekolah berbeda-beda sih ya. Yang Bapak rasakan Karena selama di kekuatan Bogor? sekolah juga ya beda-beda juga. Ya ketika swasta, kalau negeri kita nggak usah ini ya, kalau sekolah negeri pasti di kebutuhan sarana fasilitas itu kan pasti disiapkan. Nah banyak kan yang sekolah swasta yang berangkat dari yayasan. Nah yayasan itu juga harus kuat kan. Betul. Nah harus juga bisa menopang si sekolahnya itu, SMK-nya itu. Nah disitulah peran yayasan juga untuk bisa meningkatkan fasilitas. Walaupun sekarang udah banyak sih bantuan dari pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta untuk fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersebut. Cuman kan saking banyaknya sekolah kan ya, sedangkan anggaran pemerintah kan tidak bisa memenuhi langsung semua. Jadi akan dibagi-bagi waktunya, kapan di sekolah A menerima, kapan sekolah B-nya menerima. Dan penyerapannya juga harus optimal ya Pak ya, supaya tidak disalahgunakan juga. Sepengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah di Bogor nih, fasilitas di SMK-nya sendiri seperti apa? Ya memang sih kalau kami sih di sekolah kami mengupayakan terus ya untuk fasilitas supaya anak-anak bisa fasilitas penunjang itu misalnya alat praktek. Nah itu kan ketika sudah teorinya mereka terima, mereka harus praktek. Disitulah kami mengembangkan itu. Dan itu pasti akan diupayakan oleh sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta ya. Benar banget ya. Dan kalau dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan peranan orang tua ya, saat ini seperti apa untuk mendorong terutama siswa-siswinya untuk mau belajar, untuk mau support gitu? Karena banyak kan yang ternyata akhirnya sekolah jadi tempat penitipan kan. Guru deh yang ngurusin, orang tuanya kayak peduli nggak peduli gitu. Menghadapi hal seperti itu. Kadang-kadang juga gini, orang tua tidak tahu anaknya mau sekolah apa, masuk sekolah itu, karena anaknya yang ingin sekolah di situ kan. Padahal orang tua mungkin ingin sekolahnya tempat lain, tapi karena anaknya berkeinginan di sekolah tersebut, jadi mungkin orang tua mendukungnya, ya bukan dibilang terpaksa sih ya, tapi ya memang ya udah keinginan anak seperti itu didukung. Cuman mengerti, paham atau tidak nih orang tua tentang sekolah tersebut, gitu kan ya. Lulusan sekolah di sini akan kemana? Nah, lulusan sekolah itu akan kemana? Apakah SMK kan identiknya dengan anak akan bekerja, gitu kan, SMK, walaupun bisa kuliah, betul, gitu kan, kuliah dengan jurusan yang ketika dia di SMK diambil lagi jurusan di kuliahnya sesuai dengan ilmunya, gitu kan, yang mereka pelajari di SMK. Nah itu sebenarnya untuk peran orang tua ini yang kadang-kadang mungkin ada beberapa orang tua yang cuek-cuek aja, gitu kan. Jadi hanya ya udah tadi dibilang menitipkan anak pada sekolah, pada gurunya untuk dididik ya, dengan apa tujuannya, pokoknya anak saya harus jadi, kan gitu kan. Nah, padahal kerja kerasnya guru inilah, gitu kan, yang juga peran paling di pendidikan ya pasti kan peran guru yang paling diutamakan ya, peran guru. Nah ya kalau untuk itu semua sekolah harus bisa bekerja sama dengan pihak orang tua. Supaya orang tua juga tahu ya ini bukan tempat penitipan doang ya. Jadi keadaan anak di sekolah itu seperti apa, makanya guru pasti akan melaporkan. Di sekolah ada wali kelas ya. Nah, wali kelas itu yang berperan juga dengan orang tua, kedekatan guru dengan orang tua terus gimana, harus dia komunikasi dengan orang tua juga kan gitu. Bersinergi ya. Iya, bersinergi lah. Nah gimana kalau dengan orang tua yang mungkin memaksakan, kalau tadi kan kayak ya udah terserah anaknya, kalau ada orang tua yang memaksakan masuk ke jurusan ini aja, masuk ke jurusan itu aja gitu, kalau kebetulan emang anaknya suka ya fine aja kan. Kalau anaknya nggak suka gitu. Itu makanya ya pasti karena ada ya yang seperti itu ya, orang tua yang memaksakan anaknya sekolah di satu sekolah yang orang tuanya yang suka gitu. Orang tuanya yang suka. Orang tuanya yang suka di sekolah itu gitu kan ya. Padahal anaknya belum tentu suka gitu. Jadi menjadi keterpaksaan anak gitu ya kan. Nah, ya itu tadi dari kami pihak sekolah harus berperan penting lah, berperan aktif dengan anak
supaya bisa menambah apa ya, memotivasi lah, memotivasi apa sih namanya, mendorong anak-anak untuk ya sudah ya begini ya, kamu sudah sekolah di sini misalnya kan, ya dikasih arahan-arahannya supaya tetap semangat sekolahnya gitu kan. Karena semuanya itu kan buat mereka untuk masa depan anak juga. Tapi sebenarnya kalau bisa lebih baik dikomunikasikan ya. Komunikasikan. Kalau udah terlanjur akhirnya dia mencari yang dia nggak suka, peran guru harus diarahkan ya, supaya bisa menyelesaikan. Betul. Dan akhirnya bisa pernah terjadi di sekolah saya juga apa, cerita lah gitu kan, anak kan, ya sebenarnya saya Pak pengennya sekolah ke sini, cuma orang tua yang inginnya ke tempat di sekolah ini gitu kan. Ya, tapi ya kalau anak yang langsung mengerti, mungkin memahami keadaan orang tua, mereka pasti akan ya sudah ikut aturan saja. Mereka tanggung jawab mereka, anak-anak ini ya udah saya sekolah dengan rajin, dengan baik, dengan semangat. Mungkin itu yang apa, sebagai motivasi ke anak-anak. Iya. Tapi sambil mengerjakan apa yang dia suka juga ya. Sih, jadi tanggung jawab ke orang tua. Juga kan apa, di sekolah itu kan ada apa, ekstrakurikuler kan? Memfasilitasi bakat anak. Iya. Nah, kan? Ya, mungkin ketika selain belajar yang sesuai mata pelajarannya, ya mereka bisa menyalurkan bakat-bakat mereka di ekstrakurikuler. Dan ini memang nggak bisa sendirian dari pihak sekolah aja ya. Keluarga, orang tua, dan si anak juga bisa saling bekerja sama sehingga bisa menghasilkan SDM yang punya kualitas yang unggul ya Pak ya. Kalau ada yang bisa Pak Lian sampaikan, ini terkait dengan yang sedang menonton podcast kita, kan banyak anak muda, banyak generasi milenial Z gitu, terkait dengan pendidikan, pilihan, dan pada akhirnya bisa menggunakan kemampuan dia untuk berkarya di masyarakat gitu. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, ini kepada usia-usia milenial ya. Ya kalau saya sebagai pelaku pendidikan gitu ya, mau memotivasi kepada seluruh anak-anak yang sedang belajar sekolah, jadikanlah sekolah itu menjadi tekad. Jadikanlah belajar itu menjadi tekad bagi anak-anak ini, karena masa depan itu ditentukan dari bagaimana anak-anak ini berpendidikan, memiliki pendidikan. Jadi supaya tidak sia-sia belajar itu. Jadi harus tumbuhkan semangatnya. Dukungan orang tua pasti sudah maksimal, dukungan guru pasti sudah maksimal. Tinggal bagaimana anak-anak ini memotivasi dirinya sendiri untuk mau belajar, karena tantangan di depan itu akan lebih sulit lagi. Nah, jadi bergaul boleh, ya kan? Tujuan utama hidup itu apa? Kan gitu. Tujuan utama belajar itu apa? Tanyakan pada diri sendiri. Ya, saya belajar ini tuh buat apa? Saya masuk di sini, di sekolah ini tuh buat apa? Nah, itulah motivasi yang harus dimunculkan dari diri sendiri. Dan mungkin kalau sedang berpikir untuk apa, mungkin saya bisa kasih sedikit ya untuk bisa memberikan aksi nyata pastinya dalam kehidupan dan berguna bagi banyak orang ya. Pastinya campaign aksi nyata dan punya manfaat untuk banyak orang ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik aja link yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store. Tinggal scan barcode yang ada di bawah ini. Terima kasih Pak Lian sudah mau berbagi, sharing. Pastinya sukses terus, bisa menghasilkan SDM berkualitas lewat SMK-nya. Dan bisa mencerahkan kehidupan bangsa juga ya dengan pendidikan yang diberikannya. Sukses terus juga untuk semua guru dimanapun berada ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Benar, untuk para guru dan pastinya sejahtera Pak ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.